wabarakatuh. Siang PK. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bisa berhadir pada kegiatan kita di siang hari ini. Nah, apa kabar semuanya? Baik PK. Oke. Nah, apakah ini semua sudah hadir? Ada seseorang yang nggak hadir kita. Kenapa? Karena sakit. Memaklumkan lah ya kalau sakit. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita memulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Dimana di sini saya berdoa mungkin menurut ajaran agama Islam yang bisa menyesuaikan. Berdoa. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini di siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan KKP. Yang mana pengertian dari KKP itu sendiri adalah konseling kelompok. Itu adalah layanan yang mana itu nanti kita akan membahas topik-topik yang sedang kita alami dan akan kita cari solusinya secara bersama-sama atau menggunakan dinamika kelompok. Yang mana tujuannya ada yang bisa nggak menyampaikan? Tujuan dari KKP. Jadi tujuan dari KKP itu ya, seperti saya bilang tadi, menyelesaikan masalah yang lagi relevan, yang relate sama anggota kelompok, dan diselesaikan dengan menggunakan dinamika kelompok. Next di sini ketika kita melakukan KKP itu ada asas-asasnya. Ada yang tahu nggak asas-asasnya? Silakan, Kesya. Asasnya itu ada 4, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, penormatifan, dan keterbukaan. Kerahasiaan di sini kita dituntut untuk merahasiakan semua yang kita bicarakan di sini. Kenormatifan itu kita dituntut untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Keterbukaan itu harus terbuka dalam kegiatan kita ini. Kesukarelaan di sini kita sukarela dalam melakukan kegiatan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oke, terima kasih Kesya. Jadi sebelum kita mulainya, apakah teman-teman semua di sini sudah siap untuk kita lakukan? Siap PK. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini itu ada janji yang harus kalian ucapkan. Kenapa? Karena tadi kan seperti yang Kesya bilang, ini ada asas kerahasiaan. Kita menjaga asas kerahasiaan tersebut. Nah, jadi janjinya itu nanti ketika ini nanti tinggal kalian ikutkan aja saya. Contohnya saya Anissa Yudara. Lalu kalian menyebutkan nama masing-masing, oke? Oke, baik. Langsung saja ya. Saya Anissa Yudara. Saya Naila Firdausya. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data atau keterangan dari anggota kelompok atau pihak siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain atau pihak manapun. Nah, itu tadi janjinya, semoga kalian menepati janji tersebut ya. Nah, jadi tadi sudah dibahas topik pertama. Di sini akan kita lanjutkan topik kedua, yang mana di sini saya akan membacakan ulang lagi urutannya. Yang pertama tadi sudah dibahas untuk mengasuh anak bertingkah. Yang kedua ataupun yang akan kita bahas ini itu untuk melihat suami malas bekerja. Yang ketiga, linglung seperti orang gila. Yang keempat, merasa stres. Dan yang terakhir itu khawatir yang berlebihan. Nah, topik ataupun permasalahan yang dialami itu adalah permasalahan dari Zahra Salsabila, dimana Zahra Salsabila boleh dong menceritakan sedikit permasalahan yang Oke, jadi permasalahan saya itu suntuk melihat suami malas kerja. Karena bisa ngerasa suntuk karena ya pastinya dalam kehidupan rumah tangga kita tuh butuh yang namanya ekonomi. Jadi kalau misalnya suami saya malas kerja, gimana caranya kami bisa memenuhi kebutuhan kami kalau misalnya ekonominya itu nggak cukup seperti itu. Sedangkan suami saya ini malas bekerja. Nah, sekarang kira-kira nih tadi sudah mendengarkan
tentang permasalahan dari Zara. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya faktor penyebab dari permasalahan? Oh ya, kita tanya ke Zara dulu ya teman-teman. Makan Zara. Jadi faktor saya bisa suntuk dengan suami malas kerja karena yang pertama kebutuhan ekonomi kami itu tuh kurang mencukupi seperti itu karena suami saya malas bekerja. Jadi kalau misalnya suami saya malas bekerja, terus juga faktor ekonomi juga kurang mendukung, jadi saya ngerasa suntuk dan stres mereka seperti itu. Oke, nah itu tadi dari yang punya masalah sendiri nih. Saya pengen dong kalian menyampaikan apa sebenarnya faktor penyebab yang lainnya. Kan, Aisyah? Faktornya mungkin si suami itu malas mencari lowongan pekerjaan ya PK. Apalagi zaman sekarang itu udah yang lowongan pekerjaan sedikit. Kalau ditambah lagi dia malas mencari lowongan pekerjaan kan makin susah dapatnya ya PK. Itu sih PK. Terima kasih Keisha. Tadi Nayima? Karena mungkin uang susu anak mahal ya Zara. Kebutuhan banyak, uang susu anak mahal, apa-apa sekarang juga sembako mahal, semua mahal. Kalau suami malas kerja, istri mana coba yang nggak stres Pak? Iya benar. Ada yang lain? Silakan. Ini kan membahas tentang faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu bisa jadi suaminya dulu itu tuh sama mamanya dulu itu disayang kali mereka kayak masa bencana gini. Tiba-tiba dia nikah kayak seorang gadis gitu. Kayak, dia jadi kayak ya udah mama aku aja kan nyuruh kerja, ngapain kan nyuruh aku kerja gitu, faktor yang termasuk gitu kan. Sudah kita? Udah. Terima kasih. Sudah cukup. Nah, tadi itu faktor penyebab dari permasalahan yang kita bahas. Nah, sekarang kira-kira untuk Zara sendiri, kira-kira apa sih dampaknya yang terjadi pada diri? Yang pertama saya gampang merasa sedih PK karena kan saya kasihan ngelihat keadaan rumah tangga kami seperti itu, dan juga dampak lainnya jadi kurang harmonis PK karena emosi saya nggak stabil ngelihat suami saya seperti itu, dan juga suami saya nggak menyikapinya dengan baik seperti itu. Untuk teman-teman semua, saya mau dong kalian menyampaikan apa dampak dari permasalahan. Silakan. Selain tadi Zahra stres ngeliat suaminya, pasti dia bakalan jadi ini juga jadi murung. Terus juga diajak ya mentalnya jadi terganggu. Terus pasti dia diajak temen-temennya mau jalan nggak bisa make up, nggak bisa pakai lipstick, makan aja susah, apalagi mau bergaya. Ya nggak sih? Betul. Udah deh. Udah. Silakan yang lain. Eka boleh. Jadi dampaknya itu bisa ke anaknya gitu, kayak anak nanti kurang gizi saya Kenapa relate gitu? jadi nanti takutnya anaknya itu kurang Sampai gizi, tua PK. Oke, jadi nanti kan PK anaknya itu kurang gizi kayak mana, susu pun dibatasi dari bayi gitu PK. Itu masuk dampak itu dari suami tadi yang nggak mau gizi. baik di sini saya akan Apa sih? baik di sini dampak yang dirasakan oleh Zahra itu seringnya beradu debat antara suami istri, sering membahas ekonomi ataupun tentang anak yang mau beli kebutuhan yang dia nggak ada uang, apa-apa nggak ada. Itu kayak sering berantem dampaknya. Terima kasih. Silakan Keisha. Mungkin agak relate sama yang bilang Nena. Dia jadi tambah tertekan dalam rumah tangga, ditambah lagi sama kayak dia itu dibilang jadi sering berantem, jadi ke anaknya turun. Kalau orang tua sering bertengkar kan anaknya jadi merasa rumah tangganya tidak harmonis, jadi anaknya itu mungkin merasa masa kecilnya suram atau MKS. Apa itu? Masa kecil suram. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpendapat. Jadi tadi kita sudah membahas tentang faktor dampaknya. Nah dari Zara sendiri, kira-kira apalah ide ataupun alternatif ataupun solusi yang bisa diberikan? Solusinya pastinya saya tuh komunikasi yang baik dulu sama suami, terus kami
cari nih jalan tengahnya itu gimana, solusi yang dapat dilakukan itu seperti apa. Kalau misalnya memang suami saya butuh untuk cari lowongan kerja gitu, pastinya saya akan bantu, atau saya bisa tanya ke teman-teman yang lain juga biar suami saya itu nggak malas kerja dan bisa dapat pekerjaan sehingga untuk ekonomi kami tumbuh. Oke, terima kasih. Nah selanjutnya penanti kedua akan mendapat apa kira-kira solusinya? Jadi solusinya itu seperti yang bilang Sarah tadi, komunikasi, karena komunikasi itu adalah kunci. Terus si suaminya, untuk suaminya ini janganlah milih-milih kerjaan, jangan malas kerja, udah tahu sekarang apa-apa mahal, kebutuhan mahal. Terus juga Zara usahain juga jadi istri yang lebih sabar lagi. Kalau nggak bisa sabar, tendangkan aja lah. Oke, baik. Mungkin dari saya ya, kalau suaminya tidak mau kerja tapi dia maunya di rumah aja, bisa tuh rocker si Zahra yang kerja, suaminya yang jaga anak sama beresin rumah. Kalau suaminya tidak bisa diajak diskusi lagi masalah pekerjaan, atau memang dia milih-milih pekerjaan kayak yang bilangnya rocker aja, itu suaminya jadi bapak rumah tangga, istrinya jadi ibu-ibu karir. Kalau tetap ada perdebatan, dia merasa ujung-ujungnya jadi dia merasa lebih rendah daripada si istri karena si istri kerja. Ya mau kayak mana kita, apa aja lah, pengadilan buka tiap hari. Oke, terima kasih ya Desya. Nah jadi tadi teman-teman juga sudah memberikan solusinya. Nah kira-kira komitmen lah dari seorang Zahra sendiri apa? Nah, jadi saya berkomitmen untuk menjadi istri yang tetap support suaminya. Jadi saya harus seperti yang saya bilang tadi, harus tetap berbicara komunikasi dengan baik-baik, dan saya harap dengan cara yang baik nanti kita akan ketemu solusi yang paling baik untuk permasalahan kita. Oke, terima kasih Mbak Zahra sudah menyampaikan komitmen. Silakan. Jadi komitmen dari saya adalah TK, saya sebelum nikah itu harus matang dulu, saya dulu, karir saya dulu, yang saya ini dulu, saya saya wujudin dulu karir saya, mimpi saya, barulah saya mau nikah. Pasti kalau kayak gitu juga dapat suaminya pasti kan nggak sembarangan kan, cowok juga ngeliat-liat gak sih. Terus saya juga sebelum nikah itu harus lihat bibit bebet bobotnya, saya nggak mau diajak susah kalau mau nikah, jadi saya mau jadi princess di rumah tangga nanti. Bagus sekali. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada kemajuan nih. Kira-kira ada nggak kemajuan dalam diri Zahra sendiri? Ketika kita tadi sudah membahas nih, dari juga ada solusinya. Pastinya ada, dan saya juga mau ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bantu berpendapat, dan saya pastinya akan mencoba untuk menerapkan semua solusi yang teman-teman berikan di rumah tangga saya nanti, sehingga masalah ini bisa cepat selesai. Kemajuan dalam diri saya pastinya saya jadi tahu banyak solusi untuk menghadapi permasalahan saya. Oke, terima kasih. Nah, di sini tadi kita sudah membahas banyak sekali ya. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang mau memberikan pesan dan kesan tentang kegiatan kita pada hari ini? Silakan. Jadi kesan saya sangat senang sekali ya pastinya, karena saya mendapatkan pelajaran hidup yang nantinya akan saya jalani as a wife. Terus semoga kita kedepannya menjadi istri-istri yang beruntung, dan semoga permasalahan ini nggak terjadi di saya dan di teman-teman sekalian. Kalaupun terjadi, semoga kita bisa menyikapinya dengan baik. Amin. Nah, jadi yang di sini nanti teman-teman saya ada BMB 3 yang dimana itu nanti saya ada kirim link. Nanti teman-teman isi, dimana BMB 3 itu ada berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, selesai sudahlah kegiatan kita pada siang hari ini, dimana tadi kita memulainya dengan berdoa dan kita akhirilah kegiatan kita dengan berdoa. Di sini saya mungkin menurut ajaran agama Islam yang lain bisa menyesuaikan. Udah selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah topik kedua dibahas, topik selanjutnya akan dibahas